Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Kita sudah sampai pada video yang keempat ya, dimana dalam video yang terakhir Bapak memandu kalian semuanya bagaimana kita dapat menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana kita melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, kita mengawali pembahasan kita tentang melukis grafik fungsi kuadrat ini dengan mengingat kembali konsep-konsep tentang fungsi yang pernah dibahas ketika kita kelas 7. Anak-anak, kita mulai dengan menuliskan bentuk umum sebuah persamaan kuadrat. Fungsi X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Bapak berikan sebuah contoh ilustrasi di sini. Ada sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah 8 misalnya. Kemudian fungsi ini memetakan setiap anggota x X yang merupakan anggota himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak ingat, ini kita sebut dengan domain atau daerah asal. Lalu ini akan kita pasangkan ke himpunan bilangan real. Jadi dalam hal ini, fungsi ini daerah asalnya masih terbatas hanya pada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang harus kita susun, yang pertama adalah kita menyusun tabel fungsi, lalu kemudian kita juga menentukan ring fungsi. Masih ingat definisi ring itu apa? Ring adalah daerah hasil. Kemudian kita menyusun himpunan pasangan berurutan. Nah, dari himpunan pasangan berurutan itu nanti baru kemudian kita lukiskan dalam sebuah grafik kartesius. Nah, itulah yang merupakan grafik fungsi kuadrat yang akan kita cari. Nah, ini cara menyusun tabel seperti ketika kita membahas tentang fungsi linear kelas 7 ya. Kita masukkan daerah asalnya X 0, 1, 2 sampai 6. Lalu kemudian setiap suku-sukunya kita tuliskan supaya kita lebih detail dan teliti. Setiap X kita kuadratkan karena X pangkat 2. Lalu pada suku yang kedua itu minus 6x, kita kalikan minus 6 setiap x-nya. Dan suku konstannya itu 8, sehingga kita tambahkan 8. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai fungsi x-nya. Kalau kita tambahkan ke bawah ya, pada kolom-kolomnya akan menghasilkan angka 8, 3, 0, min 1, 0, 3, dan 8. Pasangan-pasangan ini, misalnya X sama dengan 0, fx-nya 8, kemudian nanti akan kita pasang-pasangkan di dalam sebuah himpunan pasangan berurutan. Mengenai ring fungsi, itu adalah himpunan semua nilai yang terletak pada baris fx. Jadi di sana ada angka min 1, 0, 3, dan 8. Itu kita namakan sebagai ring fungsi. Nah, kembali pada bagian C, himpunan pasangan berurutan berarti memasangkan setiap X dengan nilai fungsi X-nya. 0 berpasangan dengan 8, 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 0, dan seterusnya sampai 6 itu berpasangan dengan 8. Lalu kemudian setiap himpunan pasangan berurutan itu kita lukiskan di dalam sebuah koordinat kartesius. Kita ingat kembali, 0 kita pasangkan dengan 8, 1 dengan 3, 2 dengan 0, lalu 3 dengan min 1, 4 dengan 0, 5 dengan 3, dan 6 dengan 8. Nah, titik-titik itu kemudian kita tracking dengan sebuah garis putus-putus karena grafiknya di sini hanya berupa titik. Jadi bukan pada belum sampai membentuk sebuah garis lengkung, tetapi himpunan penyelesaian dari grafik ini adalah himpunan penyelesaian yang dilukiskan itu bentuknya masih titik-titik.
Tetapi tracking garisnya kalau kita lukiskan maka akan membentuk sebuah berkas garis lengkung yang kita namakan sebagai parabola. Nah, inilah yang nantinya akan kita lukis di dalam setiap kita melukis grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita memulai melangkah dalam menggambar, kita kenal dulu unsur-unsurnya di dalam menggambar grafik parabola. Titik puncak itu kita namakan sebagai titik ekstrem. Ada ekstrem minimum kalau letaknya di bawah, kemudian ada ekstrem maksimum kalau letaknya di atas. Kemudian unsur yang lainnya adalah titik potong grafik terhadap sumbu X, perhatikan di dalam gambar. Lalu kemudian ada titik potong grafik terhadap sumbu Y. Dalam hal ini letaknya di koordinat 0,8. Bapak ulang kembali keterangan-keterangannya. Nah, ini adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Kemudian ada titik potong grafik terhadap sumbu X, masing-masing koordinatnya 2,0 dan 4,0. Lalu yang terakhir itu adalah titik ekstrem, di mana nanti ada ekstrem minimum dan ada ekstrem maksimum. Nah, baik, bagaimana kita menentukan unsur-unsur tersebut apabila diketahui persamaan-persamaannya? Karena masing-masing unsur itu nanti kan berbentuk sebuah koordinat. Lalu masing-masing koordinat itu kita tracking, kita hubungkan dengan sebuah garis yang kemudian akan membentuk grafik parabola. Baik, fungsi X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sifat dari grafik berdasarkan koefisien X pangkat 2-nya. Kalau nilai A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas, sehingga ekstremnya nanti pasti akan ekstrem minimum. Sedangkan jika A-nya negatif, kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah, dan ekstremnya akan menjadi ekstrem maksimum. Perhatikan ilustrasinya di sana. Nah, kalau terbuka ke atas, grafiknya melengkung seperti gambar yang pertama bagian atas. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, itu ilustrasinya seperti pada gambar bagian bawah ya, menghadap ke bawah. Nah, bagaimana kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X? Kalau titik potong grafik terhadap sumbu X, maka syaratnya pasti Y sama dengan 0. Karena selalu akan menunjuk pada koordinatnya 0, sekian. 2,0, 3,0 dan seterusnya. Nah, lalu kita menyelesaikan biasanya dengan menggunakan pemfaktoran. Kalau kemudian tidak bisa difaktorkan, ya mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC, atau bisa juga dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, nah titik ekstrem atau titik puncak atau titik balik, ada balik maksimum, ada balik minimum, kita cari dengan menggunakan formula ini. Koordinat X-nya kita tentukan dengan sebuah formula minus B per 2A, dan koordinat Y-nya dengan menggunakan formula B kuadrat min 4AC dibagi minus 4A. Nanti kita tinggal memasukkan saja setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Lalu yang keempat, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Nah, ini paling mudah karena tinggal mensubstitusikan X sama dengan 0, karena syaratnya adalah X sama dengan 0. Yang terakhir, persamaan sumbu simetri itu sama dengan koordinat X pada titik ekstrem, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Sumbu simetri ini membantu kita di dalam melukis grafik parabolanya, karena kemudian kita akan dapat menentukan titik-titik yang simetris terhadap sumbu simetri tersebut. Baik, anak-anak, kita mulai dengan sebuah contoh ya. Kita mencoba melukis grafik yang persamaannya min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 8. Kita
cari lebih dahulu unsur-unsur yang penting yang harus kita gunakan untuk membuat sketch gambarnya. Mula-mula kita nyatakan nilai A-nya negatif 1 kurang dari 0, berarti grafiknya nanti akan terbuka ke bawah. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu X-nya kita buat persamaannya dengan min X kuadrat ditambah 6X minus 8 sama dengan 0 karena Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min X kuadrat tambah 6X minus 8. Lalu ini bisa kita faktorkan. Nah, di sini keterampilan kita di dalam memfaktorkan sudah harus bisa dilakukan dengan cepat ya. Kalau kita masih terhambat dengan pemfaktoran, maka nanti anak-anak akan sibuk di sini dan grafiknya nggak selesai. Maka Bapak sarankan untuk pemfaktoran anak-anak sudah harus di luar kepala, jadi harus dilakukan dengan cepat. Hasil pemfaktorannya adalah minus X tambah 2 kali X dikurangi 4. Lalu masing-masing kita nolkan masing-masing faktor. Min X tambah 2 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 2. Dan untuk X min 4 sama dengan 0, kita dapatkan nilai X sama dengan 4. Nah, kita dapatkan koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Bapak ulangi kembali, koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Yang ketiga, sekarang kita cari titik ekstrim. Dalam hal ini ekstrimnya ekstrim maksimum ya, karena grafiknya terbuka ke bawah. Formatnya adalah formulanya minus B per 2A, B kuadrat min 4AC dibagi minus 4A. Nah, A-nya negatif 1, kemudian B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan negatif 8. Kita masukkan ke dalam formulanya, maka koordinat X-nya adalah minus 6 dibagi 2 kali min 1. Lalu koordinat Y-nya 6 kuadrat minus 4 kali min 1 kali minus 8 dibagi min 4 kali min 1. Kita dapatkan 3,36 dikurangi 32 dibagi 4. Sehingga titik ekstrimnya adalah P dengan koordinat 3,1 ya, karena 4/4. Nah, ini adalah nanti titik balik maksimumnya. Yang keempat, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Nah, kalau mencari titik potong grafik terhadap sumbu Y, anak-anak tinggal melihat pada suku konstannya saja. Karena X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 8. Maka letaknya adalah pada koordinat 0, negatif 8. Unsur-unsur yang sudah kita temukan, lalu kemudian kita lukiskan, kita cari koordinatnya pada diagram Kartesius. Tadi yang kita dapatkan mula-mula titik potong grafik terhadap sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Nah, 3,1 itu adalah titik ekstrem maksimumnya. 3,1 ada 2,0, 4,0, kemudian 0, negatif 8. Nah, kemudian ini kita berkas yang sudah kita temukan, titik-titik yang sudah kita temukan, lalu kita tracking, maka akan membentuk sebuah grafik parabola yang menghadap ke bawah. Nah, inilah grafik fungsi X yang persamaannya adalah fx sama dengan minus X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 8. Baik, titik-titik bantunya itu kita tuliskan koordinatnya supaya lebih jelas. Nah, anak-anak, mungkin dalam video ini Bapak akhiri dulu
sampai di sini, paling tidak kita sudah tahu bagaimana caranya untuk melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Jadi step-stepnya nanti anak-anak tinggal mengikuti step yang ada di dalam video tadi untuk pada bentuk fungsi-fungsi yang lain. Selamat berlatih, terima kasih dan tetap semangat. Anak-anak juga harus melatih dengan melukis grafik fungsi yang ada di dalam buku latihan maupun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dalam video berikutnya nanti Bapak akan berikan memandu kalian di dalam mengenal bentuk-bentuk fungsi kuadrat yang lain dan juga cara menggambarnya. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap semangat.